Biografi Frank Parson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilandari dengan NIM A1Q1230023. Di sini saya akan memaparkan materi tentang biografi Frank Parson, di mana Frank Parson lahir pada tanggal 14 November 1854 dan wafat pada tanggal 26 September 1908, di mana ia adalah seorang profesor, reformis sosial dan tokoh intelektual publik asal Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai Bapak Gerakan Bimbingan dan Konseling. Berkat kontribusinya dalam pengembangan bimbingan kejuruan, Parson mendirikan Vocational Bureau di Boston pada tahun 1908. Parson awalnya menempuh pendidikan teknik di Cornell University dan kemudian beralih ke hukum, tetapi akhirnya fokus pada reformasi sosial. Ia juga aktif menulis buku dan Monopoli, Demokrasi Langsung, dan Kepemilikan Publik atas berpindah ke bidang hukum dan menyelesaikan. Parson lalu bekerja sebagai penulis bidang hukum di Little Brown and Company melalui tulisan-tulisannya. Saya Ep Sukmawati dengan NIM A1Q1230006. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya mengenai biografi singkat Frank Parson. Parson mengembangkan teori trait and factor yang menekankan pentingnya pemahaman diri dalam memilih karir. Ia percaya bahwa kesuksesan dalam pekerjaan bergantung pada kecocokan antara individu dan lingkungan kerjanya. Melalui pendekatan ini, Parson mendorong individu untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka sebagai langkah awal dalam proses pengembangan diri. Meskipun teori ini terus berkembang dan tidak lagi terkait dengan individu tertentu, gagasan-gagasan awalnya menjadi dasar bagi para tokoh selanjutnya, seperti Patterson dan Williamson. Sebagai seorang reformasi sosial, Parson aktif menulis dan memberikan kuliah tentang berbagai isu reformasi pada era progresif. Ia juga mendirikan Vocational Bureau di Boston untuk membantu individu dalam mengatasi masalah karir mereka, menjadikannya pelopor dalam bimbingan kejuruan di Amerika Serikat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Perkembangan teori trait and factor. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang kedua, perkembangan teori trait dan faktor. Teori super mengenai perkembangan dan jabatan Soekardi 1986 mengemukakan bahwa setiap orang memiliki perbedaan individual, sebab setiap orang memiliki kemampuan, minat, dan ciri-ciri kepribadian yang berbeda-beda. Menurut Anero Harsana 2005, keputusan dan pilihan jabatan yang diambil orang pada usia dewasanya ditentukan oleh bagaimana pengalaman orang itu pada waktu kecil dalam keluarga. Orang yang diasuh dengan penuh kasih sayang, maka orang tersebut cenderung mengambil pekerjaan di bidang manusiaan, sedangkan orang yang diasuh yang orientasinya bukan terhadap orang maka akan cenderung mengambil pekerjaan di bidang ilmu alam. Terry Holland Munandir 1996 menekankan pilihan pekerjaan dari sudut lingkungan kerja, pribadi dan perkembangan serta interaksi pribadi dengan lingkungannya. Pilihan pekerjaan merupakan perluasan kepribadian dan merupakan usaha untuk mengungkapkan diri dari kehidupan kerja. Mungkin itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan teori trait dan faktor. Teori trait dan faktor kepribadian merupakan suatu sistem atau faktor yang saling berkaitan satu dengan lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen.
Hal yang mendasar bagi konseling, sifat dan faktor adalah asumsi bahwa individu berusaha menggunakan pemahaman diri dan mengetahui kecakapan dirinya sebagai dasar bagi pengembangan potensinya. Pencapaian menemukan diri menghasilkan kepuasan intrinsik dan memperkuat usaha untuk mewujudkan dirinya. Teori konseling karir, Trait and Factor adalah bimbingan konseling karir yang memandang bahwa secara prinsip mengacu pada kemampuan, termasuk inteligensi umum, bakat khusus, kemampuan akademik, dan keahlian, keterampilan kerja, minat terhadap pekerjaan, dan ciri-ciri kepribadian. Trait dan faktor mengacu pada suatu orientasi utama yang terkandung di dalam psikologi kejuruan atau pekerjaan, yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan pengambilan keputusan dan menentukan karir. Dari beberapa teori di atas, kita dapat memahami menggunakan teori pemilihan karir konseling. Karir trait and factor karena menekankan pemahaman diri melalui tes psikologi, mengukur kepribadian dan menerapkan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka problem yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan program studi atau bidang karir, dan teori seseorang yang lebih menekankan pada kognitif dan rasional klien, artinya berpandangan pada kemampuan pikiran atau prestasi untuk memilih karir yang didukung oleh kenyataan yang mendukung untuk memilih karir. Sekian dan terima kasih. Konsep utama teori trait and factor. Perkenalkan, nama saya Wade Putralviani dengan NIM A1Q1230022. Nah, saya di sini untuk sedikit menjelaskan mengenai materi dari konsep dasar teori trait and factor. Nah, sedikit saya bisa jelaskan itu konsep dasar dari teori trait and factor adalah salah satu teori karir yang digunakan dalam layanan, bimbingan dan konseling adalah teori trait and factor. Teori ini telah digunakan sejak awal abad 20 dalam membangun orang-orang Amerika dalam merancang dan membuat keputusan karir oleh Carter tahun 1991. Menjelaskan teori trait and factor diciptakan oleh Trent Person. Saat itu dibutuhkan akan pencapaian atau pencarian karir yang membuat keputusan karir menjadi prinsipal atau menjadi prioritas dan utama di Amerika. Oleh karena itu, Trent Person menciptakan teori tersebut. Teori trait and factor ini juga memiliki asumsi dasar. Surya 2003 menjelaskan asumsi teori ini tentang kepribadian manusia adalah sistem yang saling berkaitan. Selain itu, teori ini memandang bahwa jika seorang hendak mengembangkan potensinya, maka perlu diperbanyak dengan memberdayakan pemahaman dan pengetahuan diri. Dan selanjutnya, Pearson dan Winkel dan Sri 2004 menjelaskan ada beberapa asumsi dasar yang melandasi teori trait factor, yaitu satu, setiap manusia mempunyai potensi dan kemampuan. Yang kedua, pola kemampuan yang tampak pada seseorang menunjukkan hubungan yang berlainan dengan kemampuan dan keterampilan yang dituntut pada pekerja dalam berbagai bidang pekerjaan. Dan yang ketiga itu data adalah hal yang dibutuhkan dalam menentukan pekerjaan karir seseorang dibandingkan hanya sebatas pandangan-pandangan orang saja mengenai dirinya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu adalah setiap manusia memiliki kecenderungan mengenai diri sendiri dan memanfaatkan pemahaman tentang dirinya tersebut untuk mengelola kehidupan yang lebih baik dan memuaskan. Nah, sehingga di sini kami menyimpulkan bahwa dalam hal ini masalah klien yang dapat dibantu melalui konseling karir trait and factor adalah tidak mempunyai klien, merencanakan dan membuat keputusan karir akibat tidak pahamnya klien dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini maksudnya itu
klien dituntut untuk dapat memahami dirinya sendiri sebelum pergi untuk berkonsultasi. Itu seperti itu mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rizda dengan NIM A1Q1230016. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Menurut saya, konsep utama teori Trait and Factor. Fran Person merupakan pakar yang mengembangkan teori Trait and Factor. Remaja banyak yang kesulitan dalam menentukan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat serta potensi mereka. Sehingga Person mulai mencari cara agar bisa membantu para remaja tersebut. Zeni 2016, menurut etimologi terdapat dua kata dalam Trait and Factor. Trait merujuk kepada karakteristik individu, ciri atau sifat yang bisa diukur, contohnya bakat. Faktor artinya unsur berasal dari bahasa Inggris. Restian 2020, teori ini adalah salah satu pendekatan secara rasional bisa mengenai kesulitan yang dihadapi oleh diri klien, yang mana dalam proses konseling dan mengenangi masalahnya dilakukan secara rasional. Bimbingan 8I 2018. Beberapa hal yang harus dilakukan individu dalam memilih karir yaitu 1. Kenali bakat, minat, sikap diri sendiri terlebih dahulu. 2. Memiliki pengetahuan tentang jenis pekerjaan atau mengenai kerugian komposisi kesempatan yang harus diketahui oleh individu. Yang ketiga, tahu kondisi di lapangan, paham akan realita dan fakta yang ada. Ramli Muslihati 2020. Secara umum, tujuan konseling berdasarkan teori ini adalah membantu memperjelas tentang diri individu untuk pemahaman menerima diri, mengarahkan diri, dan mewujudkan diri. Manfaat ini diantaranya 1. Agar individu bisa mencapai kesempurnaan perkembangan dirinya. 2. Agar individu bisa memiliki kemajuan agar bisa mengenai diri sendiri dalam bentuk memberikan nilai atas kekurangan dan kekuatan diri individu tersebut. Yang ketiga, memperbaiki kekurangan individu dan ketidaksempurnaannya. Yang keempat, bisa memperbaiki kesalahan dengan menggunakan metode ilmiah untuk menilai diri individu. Mahmud 2005. Jadi, teori Trait and Factor merupakan suatu teori berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang, termasuk tingkah laku, bakat, dan minat, yang bertujuan agar seseorang tersebut bisa memahami bakat, minat, potensi, dan memperoleh kemajuan untuk menentukan karirnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tahapan pemilihan karir Trait and Factor. Nama saya Laude Muhammad Falin dengan NIM A1Q1230010. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah bimbingan dan konseling karir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada topik tahap pemilihan karir Trait and Factor, yang dimana konseling ada 6 tahap pokok konseling, tetapi saya akan menjelaskan 4 tahap pokok saja. Pada tahap pokok pertama yaitu analisis. Analisis ini merupakan langkah awal konseling Trait and Factor yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang diri klien dan latar kehidupannya. Artinya, tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh pemahaman tentang diri klien sehubungan dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh penyesuaian diri baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua, sintesis. Nah, pada sintesis ini merupakan usaha yang merangkum, menggolongkan serta menghubungkan data yang telah dikumpulkan. Artinya sehingga tujuannya itu untuk tergambarkan keseluruhan pribadi klien. Nah, gambaran kelebihan dan kelemahan klien akan terlihat pada tahap ini, yaitu tahap sintesis. Yang ketiga, mengenai diagnosis. Nah, pada diagnosis ini merupakan langkah menarik kesimpulan logis mengenai masalah-masalah yang dihadapi klien atas dasar gambaran pribadi klien, hasil analisis dan sintesis. Artinya pada tahap ini dilakukan 3 kegiatan yang mengidentifikasi masalah, merumuskan sumber-sumber penyebab masalah, etiologi, dan sekaligus melakukan
prognosis. Dan yang terakhir yaitu prognosis. Prognosis ini merupakan yaitu langkah mengidentifikasi bantuan yang mungkin dapat diberikan kepada peserta didik sesuai dengan masalah yang dihadapi peserta didik sebagaimana ditemukan dalam langkah diagnosis. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi atau pemateri dari teman saya yang berjudul Tahap Pemilihan Karir, Trait and Factor. Poin yang keempat yaitu prognosis. Adapun prognosis yaitu langkah mengidentifikasi bantuan yang mungkin dapat diberikan kepada peserta didik sesuai dengan masalah yang dihadapi para peserta didik sebagaimana ditemukan dalam langkah diagnosis. Kemudian poin yang kelima itu konseling atau treatment. Nah, konseling dipandang sebagai salah satu tahap. Berarti pada hakikatnya tahap-tahap sebelumnya yang dilakukan oleh konselor sebelum konseling. Pada tahap konseling dilakukan pengembangan alternatif, pemecahan masalah, pengujian alternatif dan pengambilan keputusan. Adapun poin yang ke-6 yaitu follow up. Nah, pada langkah ini dapat diartikan sebagai hal-hal yang perlu direncanakan dari alternatif yang dipilih untuk dikembangkan atau tindak lanjut dari alternatif yang telah dilaksanakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.